Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kedua. Setelah minggu lalu kita ngomong tentang asuransi syariah. Sekarang kita lanjut. Seperti yang saya bilang di sebelumnya, kalian bebannya dua, karena harus belajar asuransi konvensional dan di saat yang bersamaan kalian belajar asuransi syariah. Ini kebetulan putrinya Syekh Akbar juga kan belajarnya XR di Malaysia. Nah, karena suka Zoom bareng sama saya, jadi kayak extra learning gitu. Materinya jadi saya campur-campur tuh. Jadi apa yang materi dari Malaysia saya bawa di sini juga. Itu macam-macam, asuransi, pasar modal, macam-macam, termasuk banking, segala hal. Sama mirip dengan kalau kalian kan share ekonomi syariah itu, sementara kalau itu Islamic finance atau keuangan syariah. Kalau keuangan syariah kan artinya hanya produk-produk keuangan aja. Nah, yang dipelajari di sana itu hanya keuangan syariah. Tapi mungkin sangat dalam. Kalau kalian itu ekonomi syariah, artinya tidak hanya keuangan. Karena yang misalnya bisnis juga bisnis syariah gitu ya. Bukan hanya terkait dengan lembaga keuangan, bukan hanya terkait dengan industri keuangan. Kalau keuangan syariah atau Islamic finance atau syariah finance itu kan skopnya adalah industri keuangan. Sementara kalau XR itu skopnya bukan industri keuangan, lebih dari itu. Termasuk kita ngomong ekonomi makro, kemarin kita ngomong ekonomi internasional gitu ya. Karena memang bahasannya lebih luas ya, bukan hanya sebatas Islamic finance, tapi lebih luas dari itu. Cuman jadinya generalis. Kalau yang economic finance, yang Islamic finance jadi lebih mengerucut kayaknya sih, itu bedanya. Nah, materinya sama, yang lagi dipelajari di sana adalah salah satunya tentang takaful atau Islamic insurance. Nah, kita juga mata kuliahnya sama. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti saya share. Atau ada nggak ya di sini? Nggak ada di sini sih. Tuh, putih banget. Belajar tentang sukuk, belajar tentang Islamic capital market, belajar tentang regulasi syariah di sana. Beda kan konteksnya dengan di kita. Ini kenapa? Materi-materi kuliah. Iya, tapi bahasa Inggris. Sosial ini kan ujian. Gimana cara digedein? Ini kan enak banget nih, saya banyak materi dari sono. Tinggal saya deliver ke kalian aja. Oh, yang ini takaful finance, takaful. Macam-macam tuh. Ini oke banget.
Saya udah punya modul buat saya deliver ke kalian. Wah, versus insurance ada bedanya kan? Kenapa? Bedanya takaful versus insurance, jadi kan? Oh iya, apa bedanya takaful dengan insurance ya, atau asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Di sini juga saya bahas sama kurang lebih. Nanti tinggal di combine aja. Oke. Nah, ini kartu asuransi yang saya beli. Saya nggak happy, bukan nggak happy. Saya nggak kenyang kalau saya ngambil BPJS kesehatan doang. Jadi di minggu lalu kan saya ceritakan, kalau kayak naik kereta, kalau kalian mau naik kereta kan ke Jakarta atau ke Jogja, ke Surabaya, silakan ada dua pilihan, mau kelas ekonomi atau kelas bisnis. Mau kelas ekonomi, mau kelas bisnis, pasti nyampe ke tujuan. Cuman kalau pakai kelas bisnis lebih nyaman. Jadi kalau ada orang bilang, aduh BPJS ngantri, ya sama, ya begitu. Itu maksudnya, kalau pengen yang nyaman jangan BPJS kesehatan, harus harus asuransi yang komersial. Sama halnya kalau kalian naik kereta kan, aduh, nggak kurang nyaman nih di ekonomi atau bus gitu ya. Kan bus juga macam-macam, ada ekonomi, ada eksekutif gitu ya. Kalau nggak nyaman, ya sama di pesawat juga kan, ada ekonomi, ada bisnis, kurang lebih kayak gitulah analoginya. Jadi kalau merasa kurang dengan kualitas layanan di level ekonomi, kita ambil yang level bisnis. Jadi saya beli untuk kebutuhan asuransi yang lebih pas menurut saya. Nah, ini contohnya, nanti lebih dalam lagi ya. Ini saya kasih contoh aja. Karena saya pakainya perusahaan ini, saya bisa pantau perkembangan polis saya di semacam mobile banking lah. Ya. So jadi saya itu menjelaskan apa yang saya jelasin itu yang saya beli. Jadi kalau saya cerita tentang investasi, saya cerita tentang saham, emas, saya cerita tentang sukuk, saya cerita tentang ETF, saya cerita tentang asuransi, itu apa yang saya ceritain, itu yang saya beli. Itu yang saya pakai. Supaya I walk the talk ya. Ini tampilan, kalau semua perusahaan asuransi pasti punya semacam mobile banking gini. Jadi berapa banyak polis yang dibeli, contohnya. Ini putih banget ya. Gimana caranya supaya nggak terlalu putih? Suatu kali, Sok. Itu bicara saya tulis. Terus
Kurangin lagi. Terus. Nah, lebih enak. Nah, terus. Nah, cakep. Udah lah, cukup lah. Udah cukup lah. Nah, lebih enak kan lihatnya. Nah, ini polis-polis yang saya beli. Saya kebetulan belinya dari satu insurer. Saya nggak beli dari lain-lain. Biar ya mau buat saya, buat istri saya pakainya satu perusahaan. Karena biar dilayaninya ya munculnya juga di dalam satu portal kan, terus dilayani sama agen yang sama. Kan misalnya kita karena dilayani agen, jadi kalau ada apa-apa nanyanya sama agen lebih cepat gitu. Dilayani lebih cepat. Jadi udahlah oke, semuanya pakai Allianz saja. Saya beli macam-macam tuh. Ada banyak kategorinya, Pak. Sebenarnya saya ada 2 polis, cuman ada tambahan kayak saya beli 2 polis. Ini yang health, ini yang saya beli. Yang barusan saya tunjukin kartunya ini health. Yang ini untuk life, yang ini untuk penyakit kritis. Yang kata Bapak kalau Yang polis Ani. exactly, kalau saya ditakdirkan sakit serius, saya ada cover. Mana tadi kartunya? Hadir. Oh ya. Kalau ini kartu ini bisa saya pakai di Malaysia. Coverage-nya sampai ke Malaysia. Kalau ke Singapura nggak boleh, terlalu mahal. Jadi di Indonesia sama Malaysia ini cover. Jadi kalau saya sakit dengan plan yang nomor 3, saya dapat coverage. Kartunya ini. Tunjukin kartu, udah cashless. Gitu. Itu tiap bulannya berapa? Itu per bulan atau per tahun? Per bulan saya bayar. Per bulan apa ya? Nah, nanti kaget. 1,5 juta. Polis 1. Kan polis saya nggak cuma Yang 1. buat health doang itu ya. Ini untuk yang live doang. Saya bayar 1,5 juta per bulan. Saya dapat coverage 1 miliar. Saya bayar 1,5 juta. Kalau saya meninggal, ahli waris saya dapat 1 miliar. Hari waris dapat berapa? Itu apa namanya? Maisir kan? Kalau udah meninggal masih bayar lagi kan? Enggak, udah. Kalau sudah Bayar bisa agar bisa enggak. Ini buat per orang atau Perorangan. ada satu? Perorangan, 1 orang 1. Nah, makanya yang harus diasuransikan adalah orang tuanya, entah si suaminya atau si istrinya, anaknya nggak usah. Jadi karena apa? Karena kan kita punya responsibility kalau misalnya atau ada orang tanggungan kita yang akan menderita secara financial. Kita nggak ngomong secara emosional ya. Kalau either kita atau istri kita meninggal, ada orang yang akan menderita secara financial. Makanya 2 orang itu harus dipertanggungkan, harus diasuransikan. Nah, jadi kalau ada apa-apa dengan jiwa saya, ahli waris terima. Dan kewajiban bayar premi berakhir. Dia kontrak berakhir. Kontrak asuransinya berakhir. Terus saya dapat itu tulisan critical illness plus. Critical illness itu untuk perlindungan penyakit kritis. Kalau baru daftar setahun, bukan baru daftar nih, kan bayar sebulan, meninggal. Untung ada Iya. untung dong 9. Iya, tapi kita udah meninggal. Tapi benar gitu, Pak. Iya, emang begitu. Emang begitu. Rugi nggak ininya? Siapa? Asuransinya. Asuransinya? Ya rugi lah. Rugi lah kan asuransinya, tapi
Makanya itu kan jadi maisir. Kan kata jadi mau daftar di Terus jadi syariahnya gimana? Hah? Terus jadi syariahnya. Oke, oke. Jangan nanya syariah dulu deh. Kok mau sih perusahaan asuransi? Ya, kalau Kalau misalnya baru bayar 1,5 juta, meninggal harus keluar 1 miliar kan, boncos dong asuransinya. Nggak ngomong syariah dulu deh. Kok mau perusahaan asuransi berbisnis kayak gitu? karena kebanyakan yang daftarnya itu dari sekarang-sekarang kan. kalau besok meninggal, Good point. Ada lagi? Kira-kira coba bayangin. Kok mau perusahaan asuransi dia terimanya 1,5 juta per bulan, 2 bulan kemudian customernya meninggal, dia wajib bayar 1 miliar. Kok mau? Tadi jawabannya karena apa? Dari early, dari awal, sehingga probability meninggalnya kecil. Ada lagi nggak kira-kira? Karena ini kan perusahaan asuransi tidak menawarkan produk orang tua, dia lebih ke anak muda, jadi emang kemarin bukan orang tua. Kan lihat dari 2008 ya ada tuh. Iya, Oh, dari 2008 saya. iya. Iya. Iya betul, ada seleksi, nggak semuanya. Makanya beda dengan BPJS Kesehatan. Mau orang kecil, mau orang dewasa, mau sakit-sakitan, mau sehat, semuanya diterima. Kalau di asuransi ini diseleksi. Orang sakit-sakitan nggak bakal diterima. Orang yang udah umurnya terlalu berumur nggak bakal diterima. Makanya yang muda mereka senang. Karena probability meninggalnya lebih rendah daripada orang tua atau orang sehat, ya. Probability meninggalnya orang yang sering olahraga, orang yang tidak pernah merokok, itu probability meninggalnya kan lebih kecil daripada orang yang jarang olahraga, sering merokok. Ada satu lagi, itu tadi jawabannya benar. Ada satu lagi, karena populasinya banyak. Kalau dalam matematika itu the law of large number. Statistik itu kan ilmu asuransi itu atau aktuaria itu kan basisnya statistik. Basisnya statistik ya. Jadi kalau misalnya ada populasinya cuma segini, sekelas gini, kurang banyak. Tapi kalau populasinya sampai 100.000 orang, sehingga kalau ada satu klaim, masih ketutup sama yang lain-lain yang lebih banyak. Paham ya? Jadi kalau misalnya cuma segini nih, cuma sekian puluh orang, bayar 1,5 juta, tapi kewajibannya 1 miliar, nggak bakal berani. The law of large number-nya nggak masuk. Tapi kalau 100.000 orang, berani dong. Kan 1,5 juta kali 100.000 orang. Gitu ya. The more the populations, the better. Kalau sedikit populasinya, perusahaan asuransi pasti deg-degan. Itu pikiran konvensionalnya. Kalau pikiran syariah apa? Itu adalah maisir. Tidak ada kepastian, untung-untungan gitu ya. Itu pikirannya dari atau argumentasi dari yang syariah ya. Kalau dari konvensional, saya tidak sedang untung-untungan, saya pakai ilmu statistik. Kalau orang konvensional kan gitu ya, jadi berdasarkan statistik, mengikuti law of large number, probability, itu kan ilmu matematika semua ya. Maka mereka bisa make decision apakah ini bisa dijalanin atau enggak. Kan seleksinya ketat, nggak semua orang bisa diterima asuransinya. Kalau kalian masih muda mah pasti diterima. Tapi orang yang sakit-sakitan, orang yang ya gaya hidupnya nggak sehat, sebelumnya pernah sakit, sebelumnya pernah dioperasi, itu pasti diseleksi ketat itu. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau populasinya atau probability dia aman itu
nggak mau itu terganggu gitu. Kalau sembarang semuanya diterima kan bisa mengganggu level of probability-nya. BPJS Kesehatan kok berani, yaitu populasinya jauh lebih banyak lagi ya, puluhan juta, ratusan juta. Kedua, itu juga bukan asuransi komersial. BPJS Kesehatan kan asuransi sosial ya. Jadi lebih, kalaupun misalnya jumlah klaimnya lebih banyak daripada jumlah premi yang diterima, itu istilahnya claim ratio ya. Claim ratio itu jumlah klaim yang masuk dibandingkan dengan premi yang masuk, banyakkan klaim yang masuk berarti claim ratio-nya jelek. Paham ya? Jadi kalau misalnya klaimnya 100, yang masuk nih, ada orang ngeklaim 100, terus premi yang masuknya 50, berarti klaim ratio-nya nggak sehat. Tapi kalau banyak yang klaim sampai 1 miliar, tapi premi yang masuk di tahun yang sama 2 miliar, sehat kan? Nah, asuransi komersial pasti mikirin claim ratio. Jangan sampai klaim lebih banyak daripada premi yang masuk. Tapi kalau BPJS Kesehatan, karena basisnya asuransi sosial, ya mau klaim ratio berapapun, itu kan ada misi sosialnya. Untuk siapa? Asuransi komersial atau asuransi sosial? Kan kalau komersil mah pasti mereka komersil kan. Kalau sosial tadi Ini kembali ke ekonomi makro. Keuntungannya negara mengatur ekonomi makro apa? Kesejahteraan masyarakat meningkat. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak, kan ini jadi kayak public goods. Keuntungannya negara bikin jalan apa? Keuntungannya negara bikin sekolah apa? Bukan hitung-hitungan duit, tapi kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Kurang lebih gitu. Jadi hitungannya adalah public benefit, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi tingkat kesehatan masyarakat lebih baik, itu kan yang diharapkan oleh pemerintah. Zaman sekarang kan jarang orang ke alternatif, nggak kayak zaman dulu. Sakit nggak mau ke dokter, datangnya ke alternatif. Bukannya percaya banget sama alternatif, karena alternatif murah gitu daripada ke dokter kan gitu. Kalau sekarang kan orang kayaknya jarang kedengeran, saya mau ke alternatif deh. Rata-rata kan datang aja ke rumah sakit. Nah itu berarti level kesejahteraan masyarakat dalam konteks kesehatan lebih baik dengan adanya BPJS Kesehatan. Beda dengan asuransi komersial ya. Asuransi komersial motifnya profit, udah jelas. Makanya diseleksi, nggak boleh sembarangan ya. Supaya apa? Tingkat probability dari profitabilitas yang diharapkan itu masih bisa terjaga. Jangan sampai claim ratio-nya jelek. Jangan sampai tadi populasinya terlalu sedikit gitu. Jangan sampai misalnya orang yang direkrut atau orang nasabah-nasabah yang masuk itu nasabah-nasabah yang risiko tinggi gitu. Jadi kayak gitu. Nah ini contoh polis yang isinya adalah saya beli sesuatu, saya dapat 2 manfaat di polis ini, yaitu manfaat life ini yang dasarnya, dan manfaat critical illness. Critical illness itu kalau saya kena salah satu dari penyakit kritis kayak kanker, stroke, serangan jantung, berat-berat banget kan, hepatitis, leukemia. Pokoknya penyakit-penyakit yang biasanya kalau gara-gara penyakit itu artis-artis suka urunan gitu. Kan sering banget ya beritanya artis urunan karena si artis itu sakit. Aduh, gimana sih financial literacy lu jeblok gitu. Coba bayangin, artis kan kaya raya. Ya setidaknya maksudnya dia kelas sosial ekonomi yang tinggi lah. Kok pada saat sakit sampai urunan? Sakitnya yang biasanya yang serius kan kayak stroke, apa kanker, apa leukemia yang berat-berat gitu, yang near death illness, yang makanya sebutnya critical illness, penyakit kritis. Nah ini kan biayanya besar. Nah kalau misalnya sampai, buat saya miris banget, bukan miris ya, itu menunjukkan
betapa literasi masyarakat Indonesia itu masih sangat ketinggalan ya. Artis aja kalau sakitnya serius sampai urunan buka donasi gitu. Padahal ada asuransi namanya critical illness. Kalau saya kena itu, saya akan terima 1 miliar. Bukan enak ya, saya nggak bukan enak banget, enak aja, gua stroke. Ya, manisnya lama. Nggak ada manis-manisnya, cuman maksudnya kan lebih sakit hati lagi kalau udah stroke, kagak punya duit juga. Iya benar. Ya kan, bebannya secara emosional berat, secara finansial juga berat. Kalau saya kena penyakit kritis, saya belum mati. Yang ada saya jadi beban. Ini harus mati dulu, Pak. Enggak. Jadi begitu saya kena penyakit kritis, either stroke, kanker, atau leukemia, atau serangan jantung, langsung turun 1 miliar. Sayangnya belum meninggal. Langsung cair. Gitu. Jadi beban emosi aja yang kita tanggung. Beban finansial jangan ditanggung, biar asuransi yang take care. Setelah itu meninggal, keluar lagi 1 miliar. Enak banget ya? Enak, gua yang mati. Oh, manis Bapak ya. Iya, skenario terbaiknya. Ya kan, kalau di Islam juga kan begitu. Kita harus mengikat kuda, baru kemudian tawakal gitu loh. Jadi jangan sampai ahli waris saya jadi terlantar. Coba bayangin, kalau misalnya kita nggak cover kesehatan dengan benar pada saat stroke, pada saat kanker, probability untuk pulihnya itu sangat rendah. Orang setelah stroke, serangan 1, serangan 2, serangan 3, serangan 1, pasti setelah itu entah tinggal waktu aja ke serangan 2. Setelah itu entah tinggal waktu aja serangan 3. Setelah itu ya tunggu sampai akhirnya meninggal atau kanker. Kayaknya maksudnya ini kita ngomong statistik ya. Jadi orang yang udah kena penyakit kritis ini, itu kualitas hidupnya pasti menurun. Itu poin saya. Orang yang sudah kena penyakit kritis, pasti kualitas hidupnya turun. Keep declining, turun terus gitu ya. Tapi ya nggak tahu meninggalnya kapan. Tapi once kita kena kritis ini, pasti kualitas hidup kita turun. Entah di tahun X kita akan meninggal, we don't know. Tapi besar peluangnya turun. Kalau kualitas hidup kita turun, kita masih bisa kerja nggak? Udah enggak kan? Atau misalnya orang yang udah stroke, misalnya yang stroke ya, stroke di sini. Biasanya kan ini bertahun-tahun kan dalam kondisi stroke kan? Entah 5 tahun, entah 10 tahun dalam kondisi stroke kan? Orang yang mengalami stroke ini produktif nggak? Enggak kan? That's why harus ada 1M buat mengcover hidupnya supaya tidak jadi beban buat keluarganya. Kalau ternyata meninggal ya udah 1M lagi buat ahli warisnya. So I plan things very well. Itu per tahunnya ada kenaikan juga bayaran Preminya ada. Seiring dengan usia yang bertambah, ada beban asuransi yang naik. Bayarnya tetap 1,5 juta, cuman di dalam 1,5 juta itu ada komponen biaya asuransi. Jadi totalnya tetap 1,5 juta, cuman proporsi apa ya dari 1 juta itu yang dialokasikan untuk biaya asuransinya jadi lebih gede. Seiring dengan pertambahan usia. So I plan this sejak tahun 2008. Kalau terjadi apa-apa, saya jangan jadi beban orang tua saya, anak dan istri saya. Kalau saya udah jelas saya tidak produktif, kualitas hidup saya pasti akan turun. Ya, jarang sih orang stroke setelah itu kualitas hidupnya naik gitu.
asa aneh, atau kena kanker yang udah stadium 3-4, kualitas hidupnya naik tuh kayaknya unlikely deh. Mau meninggal. Ya lempeng juga, tapi pastilah Turun. menurun, cuman ada yang turunnya lambat, ada yang turunnya landai, ada turunnya yang dalam gitu ya. So once kita kena anugerah penyakit-penyakit serius itu, hampir pasti kualitas hidup kita turun, sehingga kita tidak produktif lagi secara ekonomi. Meninggal juga belum. Jadi meninggal belum, hidup juga basically udah kurang berkualitas. So uang 1 miliar ini digunakan untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan. Terserah. Cukup nggak? Kalau saya kejadian seperti ini, cukup nggak 1 miliar? Ya, kalau berpuluh-puluh tahun nggak cukup. Nggak cukup kan? Maka saya tambah lagi dengan asuransi yang ini. Yang ini nih. Bayar lagi 2 juta. Saya dapatnya ini hospital and surgical. Kalau saya dapat hospital and surgical, kalau saya kena penyakit yang serius tadi, masuk rumah sakit pakai ini. 1 miliar saya pakai buat whatever. Buat apapun. Buat ya apapun. Jadi saya ini aman, bisa meng-cover saya untuk kalau saya harus di rumah sakit, dioperasi lah, di kemo lah, di whatever, ya, rawat inap. Sepanjang hidup deh. Iya, seumur hidup. Ya, apa ya artinya 2 juta. Kalau begitu manfaatnya. Iya. Itu dapat berapa? Dan 200 juta. 200 ini saya fokusnya ke sini. Menyakitkan. Tetap di sini ada life coverage-nya 250 juta. Jadi ada ekstra. Ini kalau saya meninggal kan manfaat dasar meninggal. Nah, ini surgical plan-nya saya dapatnya 1,5 juta per hari. Atau gini, yang saya dapat adalah saya dapat kamar yang one bedroom per hari. Jadi mau rumah sakit manapun, saya dapatnya rumah sakit yang atau kamar yang one bedroom. Itu plan yang saya ambil. Tuh, statusnya enforce aktif. Berarti polis ini masih aktif. Berarti artinya saya rajin bayar. Kalau saya batal, maka statusnya lapse atau tidak aktif. Seberapa? Kenapa? Bisa berhenti. Bisa. Kalau berhenti, Ada ini gak? gimana? Premi balik nggak? Duit balik. Denda gitu kalau Enggak. nggak ada. Enggak. Respect tapi. Tapi untuk dia ya. Untung di dia ya. Oh, duit kita nggak dibalikin. Enggak, premi kan nggak pernah balik. Cuman di polis ini, di polis saya ini ada nilai tunai yang kalau saya mau bubar, udahan ah. Misalnya ya, saya mau putus kontrak, karena kita kontraknya seumur hidup. Ya. Kalau saya mau putus kontrak, saya ada nilai tunai yang bisa saya ambil. Itu uang yang saya bisa ambil. Lanjut mana berapa? Enggak, ini nolnya aja kebanyakan. 4 juta. Ini harus dihitung. Oh, ini atas nih. Nih. 8 juta. Itu doang yang saya ambil, yang bisa saya ambil. Itu dari polis yang satu. Ini dari polis kedua. Ya, beda-beda sih. Jadi kalau saya putus kontrak,
Ada yang dibalikin. Tuh. Itu batasnya berapa tahun kan? Apanya? Batas tadi kan mau putus kontrak harus berapa tahun dulu gitu. Oh, enggak, terserah sih. Cuman posisi kita sebagai customer dalam posisi dirugikan. Kalau putus kontrak. Tadi bayangin, duit saya ada berapa kata Alias? Cuma segitu kan, nggak terlalu gede, puluhan juta lah. Yang saya storein, bayangin aja dari tahun 2008 berapa? Iya, lebih banyak harusnya. Kagak nutup kan? Ya tujuan saya memang bukan mau cari duit. Iya, Tujuan saya berasuransi supaya saya dapat jaminan. ketenangan. Ya, Saya tenang karena dapat life coverage, saya tenang karena dapat CI, saya tenang karena dapat hospital and surgical. I buy these 3 benefits. ini laki-laki harus dari sekarang. Nah, kalian istri-istri, calon istri, cari suami yang punya plan seperti ini. Kayaknya ada nggak? Kalau BPJS berapa per bulan? Berapa aja? 100 ribuan sebulan? Iya, 100 aku sama. Ya, 100 ribuan. Itu kerennya BPJS itu, mau sakit, mau sehat, mau muda, mau tua, semuanya diterima. Klaim penyakit apapun pasti dilayani. Itu hebatnya BPJS Kesehatan. Kalau ini diseleksi orang sakit, orang tua, orang yang sebelumnya pernah sakit serius, mungkin nggak bakal diterima. Setelah itu klaimnya dilihat-lihat dulu nih, ini penyakitnya termasuk yang dikecualikan atau enggak gitu. Selek lah ya. Nah, jadi ada seleksi untuk masuknya dan ada review atas klaim, pengajuan klaimnya. Bisa jadi klaim saya ditolak. Oh, iya. Kalau penyakit yang saya derita atau penyebabnya disebabkan oleh sesuatu yang dikecualikan dalam polis. Ada di sini ada. Kunci dulu. Dari 15. Kita lihat yang syariah deh. Kumaha? Syariah. Saya tadi mau nunjukin apa ya? Ini plan-plannya tuh, silakan mau pilih yang mana. Ini yang saya beli. Ada plan yang Indonesia doang. Ini Indonesia doang, plannya kayak gini. Ini plan Indonesia doang. Ini plan yang Asia kecuali Hong Kong, Singapura, Jepang, berarti Malaysia. Jadi beda. Kalau masuk Malaysia harganya beda kalau cuma di rumah sakit Indonesia doang. Ini Asia termasuk Australia kayak gitulah. Kenapa? Enggak, ini brosurnya. Jadi saya ambilnya itu yang ini 1,3 limitnya, dan ini artinya one bedroom. Dan saya ambilnya Asia kecuali Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Artinya Malaysia masuk. Tapi
Tadi kan ada pengecualian saya bilang ya. Apakah semua ini plannya manfaatnya macam-macam? Manfaatnya macam-macam. Ini kebaca nggak sih? Kurang ini. Kecil. Nah, udah. Ini kan kamar dan akomodasinya. Ini one bedroom, kemudian biaya kunjungan dokter, prostesis, pembedahan, semuanya sesuai tagihan. Ditagih sama rumah sakit berapapun dibayar. Alternative inpatient care dibayar. Pre and post hospitalization dibayar. Perawatan fisioterapi dibayar. Jadi segala hal sesuai dengan tagihan. Tuh, manfaatnya kan banyak banget ya. Tapi kata dia nih, nih, kalau di produk asuransi komersial pasti selalu ada pengecualian. Jadi polisnya kita bayar premi, kita dapat pertanggungan untuk klaim sesuai dengan polis, tapi hati-hati dengan pengecualian. Meninggal dunia karena bunuh diri ditolak. Contohnya. Atau karena dihukum mati ditolak. Ini kalau meninggal ya. Atau keterlibatan atau perkelahian tanding kecuali yang merupakan tindakan membela diri. Kalau misalnya ikut martial art, ikut perlombaan, terus nggak sampai meninggal nih, dirawat cacat, itu nggak di cover. Ya MMA itu atletnya berarti nggak di cover sama ini. Melukai diri sendiri atau bunuh diri, percobaan bunuh diri, mau coba-coba bunuh diri, nggak sukses, terus dirawat di rumah sakit, nggak di cover. Terus macam-macam ya. Gimana ya kalau bohong gitu ya Pak maksudnya? Good point. Gimana kalau bohong? Nanti kita masuk ke materi. Ada asuransi itu ada prinsip yang harus dipenuhi. Bohong dosa. Ya biar cair aja gitu, PT soalnya. Exactly. Kalau asuransi itu nanti ada Saya tuh pernah nonton sinetron. Sinetron Indonesia. ini ada prinsip dasar asuransi. Yang karena prinsip dasar ini maka hubungan antara tertanggung dengan penanggung jadi sehat. Prinsip yang pertama, utmost good faith. Si calon tertanggung harus jujur. Kan di dalam formulirnya ditanya apakah Bapak pernah sakit yang berhubungan dengan jantung atau pernah mengalami tindakan operasi jantung atau pernah disarankan untuk melakukan tindakan operasi jantung. Terus jawabannya tidak misalnya, padahal dia bohong. Orang asuransi pada saat itu dia nggak tahu kan, bohong atau enggak kan? Iya. Pada saat dia ngisi aja, enggak, saya nggak pernah. Padahal faktanya misalnya sebulan 2 bulan sebelumnya dia operasi jantung, tapi bilang aja tidak, tanda tangan, asuransi approve. Pada saat itu tidak ada yang tahu bahwa dia sedang berbohong. Oke? Ternyata setelah perlindungan berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata dia sakit gara-gara itu. Gara-gara jantung. Nah, misalnya, perusahaan asuransi itu bisa datang ke semua rumah sakit untuk ngecek data orang itu. Kalau ternyata diketahui sebelumnya dia pernah dirawat penyakit yang sama, berarti nggak jujur. Berarti melanggar prinsip utmost good faith. Ininya? Konsekuensinya batal semuanya. Oh. Premi hangus. Karena ini nggak dipenuhi. Berarti ketat ya sama prinsip dasar. Iya, ketat. Ini prinsip yang paling pertama.
Makanya perusahaan asuransi itu pasti dia bisa menginvestigate ke seluruh rumah sakit. Data kita kan ada di rumah sakit. Nggak ada sih kayaknya orang yang nggak sakit. Kecuali Aderai kayaknya. Nah, tadi saya tunjukkan ke teman-teman itu. Saya tunjukkan real apa yang saya alami. Sehingga apa yang saya ceritain ke teman-teman itu bukan hanya textbook gitu ya. Tapi textbook, tapi bagaimana prakteknya yang saya lakukan. Nah, sekarang kita pelajari dasar-dasarnya dulu. Pertemuan pertama saya banyak cerita, pertemuan kedua saya tunjukkan case, real case saya punya. Nah, tapi mungkin teman-teman asuransi itu kayak gimana sih binatangnya gitu. Berangkatnya, kalau tentang asuransi adalah berangkatnya pasti dari adanya risiko. Kita hidup pasti deal with risk. Ada kemungkinan kita sakit, ada kemungkinan kita meninggal, ada kemungkinan kita kecelakaan, ada kemungkinan kita banyak probability, ada kemungkinan rumah kita kebakar. Kemarin salah satu ruangan di kita tiba-tiba kebakar, siapa yang bisa prediksi? Ada kemungkinan banjir, ada kemungkinan whatever. So many possibilities yang mungkin itu sesuatu yang nggak kita sukai atau nggak kita harapkan. Tapi itu bagian dari hidup kan? So, pertanyaannya apakah kita pasrah aja sama risiko itu? Atau kita bisa plan? Exactly. Asuransi itu adalah untuk kita mitigate risk. Masih ingat nggak waktu kemarin? Kemarin kan saya cerita, kalau financial planning itu ada tiga pilar. Satu protection, dua accumulation, tiga distribution. Jadi tiga pilar ini kita harus punya. Jangan cuma mikirin investasi kalau kita belum punya elemen proteksi. Kita taruh di kripto 500 juta. Tapi setelah itu meninggal, ya nilai yang kita punya kan cuma 500 juta. Mungkin nggak cukup buat warisan buat orang yang ditinggalkan kan. Tapi kalau misalnya saya punya protection tadi kan, saya punya protection dengan uang sekian juta per bulan, saya dapat 1 M lebih gitu ya. Terus saya juga ada uang yang saya taruh di sini. So once misalnya saya meninggal, yang ini bisa saya cairin, bukan saya kan saya udah meninggal. Ahli waris saya bisa nyairin yang ini, plus bisa dapat yang ini. Ini bukan tentang ya uangnya banyak, bukan tentang uangnya banyak. Ini tentang financial literacy. Ini tentang financial planning. Kan semua orang pasti punya uang 100% kan? Mungkin tidak semua orang punya uang 100 miliar, tapi semua orang punya 100%. Kan tinggal masalah bagaimana mengalokasikan yang kemarin saya bilang. 30% buat cicilan,
10% buat insurance atau investment, sisanya others. Mau 100%-nya gede, kecil, doesn't matter. Tapi kita harus disiplin dengan ini. Disiplin. Syukur-syukur ini bisa lebih gede, 20%, lebih bagus. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Disiplinlah dengan ini. Hai pria. Banyak kok produk asuransi yang juga produk asuransi komersial yang nggak semahal-mahal kayak gini. Banyak variasinya banyak. Saking banyaknya jadi pusing. Makanya mungkin dibutuhkan agen. Tujuannya supaya agen itu bisa menjelaskan produk mana yang cocok. Kayak misalnya gini ya. Handphone aja kan banyak macam-macam kan. Ada yang flagship, ada yang mid range, ada yang entry level, ada yang mereknya dari Korea, dari China, dari US sih nggak ada yang entry level ya. Intinya banyak banget. Pusing nggak sih kalau kita mau beli handphone? Nah, kadang kita suka nonton gadget ini. Saya nonton reviewer kan, atau nonton influencer. Ini udah recommended. Ya kan? Entah, banyak banget kan di YouTube. Misalnya saya lagi ngincer handphone ya itu kan tinggal search, nanti dia dikasih review. Nah, produk asuransi juga sama. Maksudnya banyak banget variasinya yang kalau kita nggak literate sufficiently, maka malah jadi pusing gitu. Tapi pemasarannya itu gak sih? Kayak orang masarin HP kan benar-benar beli HP gitu. Kalau asuransi kayak jarang gitu ya ditemuin iklannya gitu. Padahal kan dia maksudnya pertama dari financial. Oke. Iya. Asuransi jarang diiklanin. Kayak iPhone nggak pernah ada di TV. Hah? Kenapa? Tapi dipakai mau tipe. Nyambung gitu. Tapi dia laku. Enggak, iPhone ngiklannya gede-gedean. Iklannya itu Kayak di TV kayak gitu nggak ada. Iya saat ini, tapi ngiklannya gede-gedean. Ada budget iklan yang sangat besar yang mereka set aside. jangan salah yang milik Apple. iPhone. Nah, asuransi malah nggak ada. Kenapa? Karena gini, kalau produk itu, ini produk nih, struktur pricing. Di dalam produk itu, apapun produknya, pasti ada unsur namanya biaya akuisisi. Pasti ada unsur biaya akuisisi. Jadi misalnya harganya 100% ya. Dari 100% ini, sebagian digunakan untuk biaya marketing, bahasa gampangnya gitu lah. Budget marketing atau biaya akuisisi atau whatever namanya. Tapi ada misalnya 50% itu budget marketing. Emangnya branding activity itu duitnya dari mana? Maksudnya ya dari perusahaan, tapi kan suatu saat mereka pengen recover duit itu kan dari mana? Dari duit yang disetor oleh customer. Samsung iklan kan? Duitnya dari mana? Dari modal perusahaan. Apple ngiklan, iPhone, Oppo, Xiaomi, semuanya ngiklan. Nike ngiklan kan? Apa sih brand yang nggak ngiklan? Hampir semuanya ngiklan, kecuali asuransi, nanti saya jelasin. Bank ngiklan nggak? Ngiklan. Semua korporasi pasti ngiklan. Itu duitnya dari mana? Dari modal perusahaan. Rela nggak dia lepas begitu aja tuh modal nggak balik? Enggak. Cara balikinnya gimana? Di dalam harga produk yang ditawarin itu ada komponen biaya marketing. Jadi iPhone yang kalian beli, Nike yang kalian beli, Oppo yang kalian pakai, yang dulu beli, di dalam harga itu ada unsur biaya marketing. Tujuannya apa? Untuk merecover biaya yang kemarin udah keluar.
Jadi kalian itu sebenarnya harusnya belinya tuh setengah harga. Iya, betul. Karena yang setengah ini buat biaya pasang billboard. Iya, jadi kita yang bayar. Kita yang bayar. Kayak customer. Dan kalau promosi itu kayak harganya 200 jadi 100. Sama artinya kan sebenarnya. Dia kayak lipatnya itu maksudnya memang yang nggak laku-laku yaudah deh. Daripada nggak dapat untung tinggal Iya, untungnya setengah. iya bisa. Namanya promo kan apapun caranya. Yang jelas harga produknya sebenarnya kan segini. Gampangnya nih ya, 50-50 nih. Harga produk aslinya itu 50, cuma nama dia ditawarinya 100. Oke? Pas lagi pengen promo sesuatu, apapun namanya, kita bikin buy one, get one. Tetap aja ya dapat untung. Tetap aja orang harga aslinya segini kok. Iya, ya. Kalian jangan dikerjain dong. Berarti mereka kalau seandainya habis ya barang itu dengan harga yang mereka tentuin, itu untung 100% betul ya? Iya. Untuk biaya produksi, wow, langsung aja lah. Iya begitu. Wih. Kan kalian tahu dong ada istilah namanya HPP. Iya. HPP kan? Ya kan? HPP itu besarnya budget atau besarnya uang yang di set aside untuk menghasilkan satu produk. Misalnya nasi goreng, HPP-nya berapa? Mungkin HPP-nya cuma 10.000 kan? Dijualnya berapa? 15. Pasti lebih tinggi kan? Iya. Oke. Kalau saya pengen ada budget marketing, jualnya berapa? 20. Exactly. Itulah kenapa di Solaria atau di mana harganya lebih mahal. Mau boleh nggak nasi gorengnya 10 Emang apa bedanya nasi goreng yang dibikin sama Solaria dibandingkan sama abang-abang? Kan sama isinya ayam, ada unsur minyak goreng, ada nasi, ada telur. Ya bumbu-bumbu yang beda dikit kan? Terus kenapa harganya beda? Brand. Exactly. Nasi goreng yang bisa. Oke, saya tanya sekarang. Kopi, misalnya kopi susu, harga berapa kira-kira HPP? kopi susu Tebak sama kalian berapa HPP-nya? 6.000. Iya, 5.000, 6.000 ya. Oke, kalian datang ke Starbucks berapa? Belum pernah kali. Jangan bilang belum pernah dong, ini di videoin. Kali berapa ya? 20.000. Iya, kalau ke misalnya coffee shop kan 20-30 kan, nyesek kan, coba bayangin. 5-6 ribu tapi harganya 30.000. Berapa kali lipat dari HPP? Nah, can you imagine? Emangnya handphone harganya berapa HPP-nya? Handphone flagship itu emang harga HPP-nya 20 juta gitu? Gitu. So, jadi pasti ada unsur biaya marketing, biaya whatever ini semua yang itu dibebankan ke kita sebagai customer. Bagaimana dengan asuransi? Asuransi nggak ada, makanya jarang iklan. Tapi bukan berarti nggak ada duit ini. Duit ini tetap ada, dikenakan ke customer. Duit ini tetap dikenakan ke customer. Cuman bukan dijadiin buat branding tetap, tapi nggak se-massive produk retail gitu ya. Tapi ini dipakai buat agen. Emang agen nggak pengen dapat komisi? Jadi komisi agen jadi setiap korporasi pasti ngecas ini. Kalau asuransi dialokasikannya bukan buat branding, bukan buat marketing, bukan buat promo. Nggak ada buy one get one polis asuransi kan nggak ada. Tapi dipakai buat bayar komisi ke agen. Kita bisa jadi agennya nggak? Bisa, silahkan. Pernah dengar nggak agen jalan-jalan ke luar negeri? Itu duitnya dari mana? Komisi ya ini. Agen travel. Agen travel juga kan? Coba agen travel. Emang nggak ada yang diberangkatin gratis? Ada. Ya kan?
Kalau ngeberangkatin 10 orang, gratis 1. Emang dari mana unsurnya? Yang 10 orang itu patungan untuk bayar 1 orang itu. Iya. Berarti Pak Chandra harus punya asuransi kita asuransi perjalanan. Iya ya, betul. Orang-orang yang umroh, apalagi penyelenggara umroh ya, dia harus mempertaruhkan jiwanya di pesawat. Pak Chandra punya nggak sekarang? Kayaknya udah paket deh, otomatis sudah ada travel insurance. Karena travel insurance tuh murah banget. Paling berapa ratus ribu gitu. Saya 100-200 ribu untuk berangkat sampai pulang lagi ke Itu sekali berangkat udah ada. ya. Travel insurance itu biasanya udah paket biasanya. Atau kalau enggak pun ya udah beli aja deh di bandara. Oh, bisa juga bang. Gampang banget. Travel. Terjadi hal Kalau terjadi apa-apa langsung coverage-nya gede. kalau meninggal dapat uang Iya. dari nggak? Hah. Wih, Iya. dapat kayak tadi bapak 1 miliar. Iya tergantung kalau 1 miliar preminya berapa. Tapi rendah banget, nggak sampai juta-juta gitu. Kayaknya nyampe deh ratusan juta atau miliar hanya dengan travel insurance itu murah. Ada di kita dari itu. Berapa tarif premi travel insurance jika saya ingin dapat coverage 1 miliar? Range dari travel insurance nih, kan travel insurance misalnya kita traveling umroh. Ya. Kalau pengen dapat 1 miliar, range lah sekitar 500 ribuan. Itu tuh sekali terbang. Sekali, bukan, ya sekali terbang berangkat, terus ada di lokasi umrohnya sampai balik lagi. Kalau balik lagi selamat, kontrak berakhir, Udah 500 ribunya buat udah selesai. 500 ribuan kurang lebih. Wih, iya. 1 miliar. Tapi masa kecelakaan? Kalau nggak mau 1 miliar, ya udah saya mah 100 juta aja. Berarti preminya cuma 50 juta, 50 ribu. Wih, Kan murah banget. karena mungkin jarang terjadi juga kali ya. Ya, karena probability kecelakaan itu lebih rendah Daripada meninggal. daripada probability meninggal. Ya loh, Makanya travel insurance itu murah. Asuransi termurah adalah travel insurance. So, jadi saya saranin kalau misalnya kalian umroh atau kalian traveling naik pesawat, beli travel insurance. Kalau belum di bundling ya sama tiket pesawatnya. Ah ya, teman persoalan. Penyebab banjir bandang. Nah, tadi kenapa ngebahas ke biaya marketing ya? Saya sebenarnya Karena tadi nanya ya, agen asuransi mereka mau menjelaskan produk. Mereka nanti kalau ada orang yang beli, dia dapat kompensasi. Komponennya dari mana? Dari premi yang kita bayar. Sama lah kayak sepatu yang kita beli, baju yang kita beli, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Pasti di dalamnya ada komponen untuk marketing and promotions. bentuknya aja ya. Ya, cuman bentuknya beda. Tapi kembali ke sini, ini kita harus bangun ya. Sejak saat ini, jangan pikirin saya belum punya uang. Kan kalian punya uang 100%. Tinggal alokasinya yang benar, sebagian ke sini, sebagian ke sini. Boleh nggak saya abai dengan ini?
Yalah gue kagak peduliin ini, boleh nggak? Itu suka-suka. Terserah, tapi ini nggak tercover. Berarti kita pasrah. ya risiko kalau meninggal mah itu takdir. Kalau kecelakaan mah itu ya udah takdir. Mungkin kebanyakan kita begitu ya. Kalau terjadi musibah, kalau sakit kanker ya itu memang sudah takdir. Saya lebih suka yang kata-kata dari Umar bin Khattab ya. Saya pindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Kan waktu itu ceritanya Madinah sedang terjangkit penyakit ceritanya ya. Terus apa waktu itu apa ceritanya gitu? Sayyidina Umar itu do something untuk mitigate risiko penyakit itu. Nah di mindsetnya Sayyidina Umar itu dia beralih dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. So saya namanya risiko kan banyak. Emangnya kalau saya mitigate risiko nggak ada risiko lainnya? Tetap kan? So jadi saya beralih dari risiko ini ke risiko ini. Life is about taking risk. Terserah kita mau pilih risiko yang mana. Tentunya kita harus pilih risiko yang bisa kita mitigasi. Jangan terlalu spontan lah jadi orang. Bikin plan supaya nggak terlalu surprise. Kita bikin jalan hidup kita, jangan di let go begitu aja gitu. Terlalu banyak uncertainty di masa depan kita, yang kalau nggak bisa kita kontrol, kita juga ngejalanin hidupnya nggak nyaman. Kayak kita mau nyebrang lautan, gitu ya. Kalau terlalu banyak uncertainty, kita juga kan nggak tenang ya nyebrangi lautannya. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa kita kontrol, kita lebih tenang melewati lautannya. Nah, jadi asuransi itu pada akhirnya adalah tentang bagaimana cara memitigasi risiko. Saya mah nggak usah mitigasi risiko, itu juga tetap ada risikonya. Oke. Nah, dalam konteks asuransi konvensional itu disebutnya adalah transfer risiko. Di risiko, kalau saya sakit, risiko finansialnya kan ada di saya kan. Udahlah saya sakit, saya juga harus menanggung risiko finansialnya. Kalau saya berasuransi, berarti risiko finansial tersebut saya alihkan, saya transfer ke perusahaan asuransi. Makanya disebutnya transfer risiko. Saya bayar premi supaya risiko tersebut beralih dari saya. Saya transfer, risikonya lu yang nanggung ya. Kalau gua sakit, lu tanggung risiko gue ya. Nah, si perusahaan asuransi berani menanggung risiko karena terima premi. Konsepnya gini ya, jadi ini yang mungkin, ini yang secara syariah menjadi questions. Karena risk transfer. Jadi ada satu pihak yang dirugikan jadinya. Kayak, mungkin jadinya kayak zero sum game. Ada satu pihak yang senang, satu pihak yang sedih. Kalau terjadi kematian, yang ini senang tuh maksudnya financially dia ada cover, tapi ini sedih. Kalau tidak terjadi apa-apa, yang senang siapa?
Ini, yang sedih ini. Nah, itu dalam konteks syariah ini maisir. Dalam konteks konvensional kok berani bertransaksi sesuatu yang nggak jelas begini? Karena alasannya ini saya nggak sembarangan ngambil. Saya pakai ilmu statistik untuk menentukan level keberanian saya. Saya pakai ilmu probability. Jadi saya tidak sedang gambling gitu. Paham ya? Cara berpikirnya konvensional bahwa apa yang saya lakukan ini saya tidak sedang bergambling. Kok nggak bergambling? Iya, karena saya ada dasarnya. Dasar ilmu statistik dan ilmu matematika. Statistik sama probability. Kalau pagi ini mendung, sore-sore probability hujan tinggi apa rendah? Kurang lebih kan gitu kan? So, jadi kalau pagi ini siang pagi sampai siang ini cerah, maka besar peluang nanti sore atau malam tidak hujan. Ilmu probability, ilmu statistik. Nah, menurut konvensional, saya tidak sedang gambling. Karena saya punya basis keilmuan. Menurut syariah, as long as skemanya seperti ini, maka ada satu pihak yang dirugikan. Dan ada pihak yang sedang berspekulasi. Itu jadi ribet-ribetin gak sih sebenarnya? Jadi apa? Kayak ribet-ribetin ini. Padahal kan maksudnya gak akan rugi loh, karena kan kita gak pernah tahu kan. Kalian harus pelajari dua-duanya. Kalian kan orang ekonomi syariah. Tapi yang syariah gua bisa diterima ya? I tell you both, ya. It's up to you. Jadi penasaran Pak, yang syariah gimana Pak? Oke. Yang syariah, Soalnya kan ya tadi ya, kalau misalkan dari konsep konvensional Pak, ada keuntungan dari dua belah pihak ya. Karena kan kita nggak tahu kan depannya bakal sakit, kecelakaan atau meninggal ya. Tapi dikasih manfaat sama asuransi. Begitupun juga asuransi. Nah, kalau dari syariah tuh gimana? Apakah konsep konvensional yang di syariah? solusinya gimana gitu ya? Ya. Pertanyaan bagus. Tapi sama baik ya. Jawabannya ini. Kata syariah, jangan risk transfer, tapi risk sharing. Jangan pinjam meminjam, tapi profit sharing. Ya, profit di share, loss di share, profit and loss sharing kan? Risk juga di share. Coba saya Kayak gimana risk sharingnya? Oke. Arisan. Kalian arisan nih, ya. Masing-masing bayar 100.000. Jika ada di antara kalian yang sakit, maka uang yang 100.000 itu kita gunakan untuk membantu teman kalian yang sakit. Kebetulan yang sakit dari perempuan, ya udah uang itu jadi milik perempuan. Terus iuran lagi kan, 100.000 lagi. Bulan depan yang laki-laki sakit, maka hasil uang nikolek itu kita serahkan ke mahasiswa yang laki-laki yang sakit. Itu namanya risk sharing. kecil-kecilan dulu. Jadi para peserta ini store uang. Uang ini milik siapa? Milik perusahaan asuransi atau milik kalian bersama? Nah, jadi itu adalah uang milik tabarru ini. Salah ketik nih. Tabarru, kan ada akadnya tabarru, ada akad tijari yang kemarin saya cerita ya. Ini akadnya tabarru. Satu sama lain itu saling tolong menolong, ta'awun, tabarru, takaful. Pun dalam perusahaan itu. Jadi perusahaan itu jadi tukang adminnya arisan. Tapi sama perusahaan itu tetap dikembangkan kan? Dikembangkan, tapi itu bukan milik perusahaan. Emang kok asuransi dari konvensional jadi milik perusahaan? Kalau premi tadi, premi yang kalian store,
itu dicatat sebagai milik perusahaan. Oh. Masuk di dalam rugi laba saya. Kalau saya ada klaim yang keluar, itu masuk ke biaya saya. Dicatat sebagai biaya saya. Tapi kalau pakai konsep resharing ini, premi yang terkumpul, saya hanya admin doang, nyatetin doang. Tidak tercatat dalam neraca atau laporan rugi laba perusahaan saya. Tapi itu dapat untung. Ntar dulu, ya. Oke, terus ada yang ngeklaim. Ya udah, saya kan admin. Siapa yang sakit? Oke, nih, bayar. Oke. Dari duit itu aja. Perusahaan nggak ikut campur sama duit itu. Misahin. Oke, duitnya terkumpul nih. 100 miliar, 500 miliar, 1 triliun. Yang sakit dilayanin kan? Duit ini kan harus diputer kan? Di instrumen-instrumen investasi. Masih ingat apa aja instrumen investasinya? Saham, suku. Nah, ada pekerjaan itu kan? Iya. Nah, pekerjaan mengelola uang itu berarti saya kerjaannya dua. Satu adalah sebagai admin, dua sebagai fund manager. Duit ini daripada nganggur, gua puterin. Hubungan saya dengan ini akadnya apa? Wakalah bil ujrah. Gua puterin duit lo ya. Saya sebagai yang mendapat wakil. Nanti hasilnya diserahkan lagi ke dana tabaru, tapi saya dapat ujrah. So, revenue saya apa? Admin fee sama ujrah. Karena duit ini bukan milik perusahaan. Ini duit ini milik para peserta. Kalau ada yang sakit, diambil dari sini. Ada yang meninggal, diambil dari sini. Ada yang kecelakaan, diambil dari sini. Perusahaan nggak pegang ini. Tugas perusahaan mengadministrasikan dan mengembangkan supaya lebih besar. Tuh kan, duitnya nggak ada. Duitnya nggak dicatat di sini aja. Ya, go ahead. Tadi kan kayak dari dana tabaru ini dia ada suku, terus saham kayak gitu kan. Nah, terus misalkan dapat untung ke si Mimin, berarti dia ada perputarannya di dana tabaru itu aja kan. Nah, itu emangnya ada manfaatnya ada juga ke pesertanya itu. Iya, kan coba bayangin, semakin besar duit ini, yang happy siapa? Peserta dong. Kalau dalam setahun misalnya si perusahaan berhasil mengembangkan ngasih cuan 10%, duitnya kan milik sini kan? Yang happy ini kan? Oke. Suatu saat mungkin duitnya ini akan dibagiin ke mereka dalam bentuk surplus underwriting. Jadi ada uang yang mungkin akan dibalikin ke sini. Terserah di dalam polisi seperti apa. Jadi kalau ada underwriting, surplus underwriting, apakah dibagiin, apa ditetap di sini atau mengurangi premi berikutnya, macam-macam skemanya. Tapi yang jelas bahwa ini milik peserta. Berarti kalau udah bayar premi per bulan, misalnya kontrak 5 tahun, terus udah kejadian apa-apa, berarti sama gitu kayak asuransi konten. Sama, hangus. Kan niatnya kita mau berbuat baik kan. Tabaru. Saya store nih. Sejuta, sampai 5 tahun kontrak berakhir, tidak terjadi apa-apa. Iya kan? Ya sudah, relakan. Orang dari awal kita niatnya tabaru kok. Berarti bedanya posisi uangnya aja ya, kepemilikan posisi uang. Iya. Pak, Ya. kan kalau misalkan dari konsep saya itu uang yang dijadikan premi diibaratkan sebagai peserta yang arisan ya Pak. Nah, kalau misalkan yang konvensional ini ibarat si perusahaan itu kan dia punya uang, tapi ada peserta yang selalu bayar dan pesertanya itu banyak. Nah, kalau misalkan si satu peserta ini misalkan dia baru bayar premi selama 1 bulan. Nah, otomatis kan si perusahaan asuransi ini ngebayarin dari uang peserta yang lain, Pak. Tuh. Itu sama saja atau gimana, Pak? Amal syariah. Sama. Jadi kan tadi konsepnya pokoknya dari sisi rasanya nih buat si pemegang polis atau si tertanggung rasanya sama. Saya mau beli konvensional, saya mau beli syariah, manfaatnya sama. Manfaatnya apa? Jika terjadi apa-apa dengan diri saya, kapanpun terjadi itu, entah di bulan pertama atau di bulan terakhir atau di tengah-tengah, saya akan terima manfaat.
Jadi experience-nya sama. Saya bayar secara reguler, terus kapanpun kejadiannya, entah sejak hari pertama atau di hari terakhir, kapanpun kejadiannya di periode itu, saya akan terima manfaat. Fair nggak buat peserta asuransi yang udah lama? Fair, karena semuanya kan ini populasinya boleh sembarangan nggak? Enggak juga. Tetap diseleksi juga. Kalau orang tua kan kasihan, lebih kasihan lagi. Orang yang risikonya tinggi dimasukkan ke sini kan jadi mengganggu populasi. Orang yang tua risikonya tinggi, orang yang sakit-sakitan masuk ke sini, probability untuk ngeklaim di awal-awal kan tinggi. Nah, itu mengganggu homogenitas populasi. Jadi tetap diseleksi. Paham? Misalnya gini, kalian kan umurnya masih muda-muda banget kan? Pasti kalian diterima. Kenapa? Probability kalian meninggal itu sangat rendah. Dibandingin saya tentunya ya, probability saya meninggal lebih tinggi daripada kalian secara statistik. Tapi kalau takdir beda lagi, bisa jadi kalian yang duluan, silahkan aja. Tapi ini kita basisnya kan dari ilmu pengetahuan kan, basisnya dari matematika sama statistik. Statistically speaking, kalian umurnya atau probability meninggalnya lebih rendah daripada saya. That's why rate premi saya lebih mahal. Yang cewek lebih mahal daripada yang cowok. Kebalik, cowok lebih mahal daripada yang cewek. Kenapa coba? Karena menanggung. Bukan. Probability cowok meninggal lebih cepat daripada cewek. Kan lebih banyak janda yang ditinggalin sama suaminya kan daripada suami yang ditinggalin sama istrinya kan? Kita ngomong statistik. Coba lihat sekeliling, mana yang lebih banyak? Seorang istri yang ditinggal suami atau seorang suami yang ditinggal istri? Karena cowok lebih gampang mati. Berarti kalau misalkan secara konsep perputaran sebenarnya antara syariah dan rumah konvensional itu sama ya Pak? Betul. Ya, yang membedakan adalah catatan keuangannya yang berbeda. Betul. Terus juga kalau misalkan syariah itu ada di satu yang kalau bisa dibilang nanti bermanfaatnya ya berputar di peserta yang memberikan premi lagi. Betul. Terus kalau misalkan si konvensional kan sebenarnya juga sama. Kalau misalkan orang membayar premi tapi baru 1 bulan, otomatis kan dia kalau misalkan kena kecelakaan tapi baru bayar 1 bulan, dia bisa menerima manfaat dari orang-orang yang lainnya yang membayar premi ya Pak? Betul. Jadi experience ke customer-nya sama. Cuman karena akadnya berbeda, maka konsekuensinya pencatatannya berbeda. Kenapa? Karena akad yang berbeda itu menyebabkan ada hal yang sangat signifikan. Sesuatu yang secara konvensional dikatakan sebagai milik perusahaan menjadi milik para peserta. Jadi konsekuensi akad ya. Jadi saya ulang ya, secara experience sama, cuman karena akadnya berbeda dengan konvensional, maka konsekuensi atas akad itu apa? Duit ini bukan milik perusahaan. Konsekuensinya revenue yang dicatat oleh perusahaan itu adalah hanya fee aja, admin fee atau ujroh. Atau kalau ada akad yang sifatnya mudharabah berarti hanya bagi hasil aja. Ini yang kemudian dicatat di sini. Tapi kalau dana pesertanya dicatat terpisah. Kenapa? Akadnya begitu. Jadi behind the scene-nya yang berbeda, tapi front end-nya di depan customer-nya sama. Kartunya sama. Mau alians konvensional, alians syariah, kartunya sama. Datang ke rumah sakitnya, rumah sakit yang sama. Kalau misalnya di sini bisa di cover ke rumah sakit
nama rumah sakitnya A, ya syariah mau konvensional sama. Di sini manfaatnya misalnya satu room and board, yang di syariah satu room and board ya sama. Di experience customer-nya sama. Konsekuensi akad yang berbeda itu yang menyebabkan pencatatan harus berbeda. Kan begitu di syariah. Seperti analogi saya selalu dari awal. Memangnya hubungan antara Cristiano Ronaldo dengan namanya siapa lupa. Kan seperti suami istri kan. Punya ada suami, ada istri, ada anak. Tapi secara syar'i yang sesuai akad syariat adalah Muhammad Salah. Tapi secara muamalah, secara daily life kan sama. Ada yang bersosok sebagai suami, ada yang bersosok sebagai istri, dan ada yang bersosok sebagai anak. Bersosok. Angker. Nah, ini cara memitigasi maisir tadi. Karena kata orang syariah, akad risk transfer itu mengandung maisir, maka dirubah menjadi gini. Tapi sejauh ini Pak yang paling banyak dipakai pengguna asuransi itu yang mana Pak, konvensional atau syariah? Saya tanya balik. Selama ini lebih banyak bank syariah apa bank konven? Kenapa? Lebih mudah dijangkau, udah sering mudah diketahui banyak orang. Iya. Iya, karena bank konven sudah ada sejak tahun Indonesia merdeka. Kalau bank syariah baru ada tahun 90-an. Jadi kalah start. Asetnya bank syariah, bank konvensional itu sangat besar. Sementara bank syariah cuma 10%, more or less. Jadi secara size, kalau bank konvensional itu segede gajah, kalau bank syariah segede anak kambing kali. 10%. Akibatnya mobile bankingnya lebih canggih, ya, banknya lebih banyak, cabangnya lebih banyak, tenaga RM-nya lebih banyak, kayak gitu. Nah, itu yang terjadi di bank. Di asuransi kumaha? Sama. Jadi kebayang ya, asuransi aja literasinya rendah, apalagi asuransi syariah. Ya silakan. Kalau misalnya kan Bapak cukup satu aja kan, maksudnya istri sama anaknya nggak usah daftar asuransi. Tapi kalau misalnya nanti anaknya sakit, bisa di-cover nggak? Enggak. Jadi cuma sendiri. Iya. Tapi kalau kayak PNS gitu-gitu kan dia. Asuransi itu nanti ada macam-macam. Jadi gini, kalau biasanya ada namanya group insurance. Di sini ada kali ya. Mungkin di sini ada. Anak kambing. Produk asuransi itu macam-macam. Ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya grup. Polis yang saya beli itu sifatnya individual, satu polis satu orang. Jadi manfaat yang tadi saya ceritakan itu manfaat yang hanya diterima oleh saya sebagai tertanggung. Penerima manfaatnya kan istri saya. Kalau saya meninggal kan bukan buat saya. Tapi jiwa yang dipertanggungannya adalah saya. Oke? Nah itu namanya polis individual. Atau kalau saya sakit, maka manfaatnya buat saya. Kalau anak saya sakit, istri saya sakit, ya enggak. Karena ini skema asuransinya buat saya individu. Tapi ada yang sifatnya grup. Grup itu misalnya karyawan di sebuah perusahaan. Biasanya di sebuah perusahaan yang besar
itu karyawan itu dikasih manfaat asuransi Iya. di luar BPJS Kesehatan. Pajak-pajak biasanya ada asuransi. Nah, biasanya perusahaan itu mendaftarkan karyawannya plus pasangannya plus anak-anaknya. Yang bayar perusahaan. Gitu. Potong gaji ya. Enggak, Enggak, itu mah Di luar dari gaji. di luar. Wih, mantap ya. Iya. Oops, sorry. Kayak pegawai negeri kan gitu ya? Iya. Pegawai negeri itu, tapi ya levelnya BPJS. Kan sekarang pegawai negeri dapat coverage kan levelnya Askes kan dulu. Askes itu kan sekarang jadi PBJS. Ya kalau BPJS mah semuanya juga BPJS dia dapat. So artinya gini, perusahaan itu, saya pelan-pelan ya. Perusahaan itu wajib mengasuransikan karyawannya melalui BPJS. Perusahaan opsional untuk mendaftarkan karyawannya untuk ke asuransi grup yang komersial tadi. Suka-suka perusahaan, tapi juga suka-suka karyawannya. Kalau nggak suka ya jangan kerja di situ. Jadi saya dulu kalau kerja pasti saya dapat insurance coverage. Saya, istri dan anak semuanya dapat. Mau rawat inap, rawat jalan, mau gigi, mau kacamata, apapun di cover. Tapi itu skemanya grup. Kalau individu satu-satu. Boleh nggak saya beli grup untuk keluarga saya? Nggak bisa. Jadi grup itu harus tercatat di sebuah entitas kayak perusahaan gitu atau kayak gitu harus pemegang polisnya itu harus badan hukum kayak gitu. Kalau individu saya nih punya anak 5, punya istri 2 misalnya, nggak bisa disebut sebagai grup insurance. Harus dicatat sebagai individual. Nah, idealnya memang semuanya harus di cover. Idealnya, tapi kalau misalnya kita pilih-pilih deh, probability, gini deh mungkin, pikiran isi saya gini, kalau anak sakit, probability anak untuk sakit kan lebih kecil daripada orang tua yang sakit. Diabetes, cancer, dan sebagainya, kayaknya lebih probability peluang kejadiannya sama orang tua kan, bukan sama anak. Anak mah kalian juga sehat-sehat. Yang kolesterol tinggi itu umurnya 30-an ke atas kan, asam urat segala macam kan itu derita-derita orang tua. Anak kecil mah tuh Ya tahu kan. paling nggak tijalike ya. Jadi supaya menghemat, jadi cukup anak mah pakai BPJS aja Iya, gitu. bisa disolusikan semua ya. Jadi anak saya pakai BPJS. Soalnya nanti kalau terlalu tinggi risikonya, oke, dan kita bayar. Nanti anaknya udah kerja, lu bayar sendiri lah. So, jadi di hari ini kita masih ngebahasnya basic banget. So, jadi kenapa kita harus berasuransi? Karena hidup kita selalu ada risiko. Bahkan ketika kita kita nggak mau ambil risiko, sebenarnya kita sedang mengambil risiko. Kalau kita berasuransi, maka kita sedang memitigasi risiko. Kalau gayanya konvensional, berarti risiko itu kita transfer. Kalau gayanya syariah, berarti risiko itu kita share, tanggung bersama-sama. Kurang lebih gitu ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Kecuali ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan satu lagi. Ya, silakan. Kalau misalkan tadi di sebuah perusahaan kan biasanya ngasih asuransi ya Pak. Tapi jaminan kecelakaan sama jaminan kematian yang paling banyak. Ya. Tapi untuk per individu, kalau misalkan untuk di set ke keluarga atau grup itu biasanya asuransi apa? Kesehatan atau karena biasanya jaminan kecelakaan karena dia meninggal kerja atau Ya, ya. Oke. BPJS itu kan ada 2 ya.
ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Itu siapapun employer wajib mendaftarkan pesertanya atau karyawannya ke dua BPJS itu. Kalau BPJS Kesehatan berarti untuk kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan berarti kecelakaan kerja atau kematian atau jaminan hari tua. Ini wajib. Jadi kalau perusahaan tempat kalian bekerja nanti nggak memberikan dua ini, mereka melanggar undang-undang. Gitu. Tapi perusahaan yang lebih besar lagi, mereka tidak hanya ngasih ini. Kalau mereka cuma ngasih ini, perusahaan nggak kompetitif untuk mengambil talent-talent terbaik. Talent terbaik nggak mau di-cover hanya dengan BPJS. Talent terbaik hanya mau di-cover dengan pelindungan yang lebih maksimal, gitu. Jadi standarnya udah naik tuh. So, jadi kalau kalian jadi karyawan di sebuah korporasi besar, maka biasanya asuransinya selain dapat yang wajib-wajib tadi, itu kan asuransi sosial, tapi perusahaan biasanya memasukkan asuransi group insurance tadi. Gitu. Nah itu benefitnya. Jadi kalian jadi udah nggak perlu mikir lagi nih. Kalau kalian udah punya group insurance tadi ya, udah di cover sama perusahaan, kalian udah nggak pusing lagi mikir cari pilih-pilih kayak saya tadi. Cari Allianz, cari Manulife, nggak usah. Udah di cover kok sama perusahaan, anak istrinya udah di cover gitu. Kenapa saya cari-cari? Karena saya udah nggak punya employer lagi. Kalau saya masih punya employer kan nggak perlu pusing. Kartu ini diterbitkannya dari HR. Tapi karena saya nggak punya employer, maka kartu ini harus diterbitkan nama perusahaan asuransi yang saya cari sendiri. Gitu ya. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.